Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Bu Ines dari Stika Sukabumi akan memberikan penyuluhan tentang kebakaran. Pertama-tama mengenai pengertian kebakaran. Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dengan ketiga unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan sampai kematian. Kebakaran juga merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang, harta benda, dan dapat terjadi di mana saja. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dari bahan bakar, oksigen, dan panas yang dapat menyebabkan kerugian harta, nyawa, dan dapat terjadi di mana saja. Penyebab kebakaran pada umumnya ada 3 faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor teknis, dan ketiga faktor alam. Faktor manusia itu di mana manusia itu kurang pengetahuan tentang pengendalian kebakaran, kemudian pemakaian listrik yang berlebihan, serta kurangnya tanggung jawab. Adapun masalah teknis yaitu proses fisik, kimia, dan listrik. Adapun faktor alam seperti petir, bencana, gunung meletus yang dapat mengakibatkan kebakaran. Dampak terhadap bidang sosial, budaya, dan ekonomi yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat, terganggunya aktivitas sehari-hari, peningkatan jumlah hama, terganggunya kesehatan, dan produktivitas yang menurun. Pencegahan kebakaran itu ada beberapa cara. Yang pertama, sudahkah kompor Anda dimatikan? Jadi di rumah harus selalu dimatikan apabila untuk menghindari kebakaran. Kemudian lampu penerangan dengan bahan bakar minyak sebaiknya dimatikan sebelum tidur. Apabila menggunakan nyamuk bakar, pastikan ditaruh di tempat yang aman. Pastikan instalasi listrik aman. Pembebanan yang berlebihan pada stop kontak akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran. Kemudian pastikan stop kontak dan steker kontak tusuk dalam keadaan baik. Penggunaan pemutus arus listrik atau sekring yang sesuai. Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka harus segera diperbaiki. Jangan sekali-kali mencantol listrik karena Anda tidak memiliki sistem pengamanan yang baik. Alat pemadam kebakaran atau disingkat APAR atau alat pemadam api ringan. Yang pertama ada air yang digunakan untuk memadamkan api sejak zaman nenek moyang dahulu, yang bersifat dapat menyerap panas sehingga. Kemudian ada busa yang dapat memadamkan api dengan 3 mekanisme, yaitu menutup, melemahkan, dan mendinginkan. Kemudian ada serbuk kimia. Kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada juga halon. Teknik pemadaman kebakaran. Yang pertama, cara menanggulangi kebakaran. Yang pertama, selalu tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran seperti APAR. Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah. Tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke orang lain. Jika kebakaran besar, segera keluar rumah dan ajak semua keluarga meninggalkan rumah segera. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak. Jika Anda melalui pintu yang tertutup, periksalah dengan sesama suhu daun pintu. Jika perlu, lakukan latihan evakuasi. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran jika api tidak dapat Anda padamkan sendiri. Ini ada contoh-contoh gambarnya. Yang pertama, jauhi jendela, kaca, dan benda yang berat. Kemudian padamkan api sesegera mungkin. Kemudian pastikan pintu keluar terbuka, tidak terhalang. Kemudian jika sedang berada di tempat tidur, jangan bergerak jauh,
Kemudian taruh bantal di atas kepala Anda. Kemudian merangkaklah sedekat mungkin ke lantai, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Kemudian berpeganglah pada salah satu kaki meja, tunggu sampai getaran berhenti lalu segera keluar. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga adik-adik dapat melakukan di rumah apabila terjadi kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi